Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how is life? I hope everything is going well for you. Before we learn, let's pray together. Mari kita berdoa bersama-sama agar dimudahkan dalam segala urusan, khususnya dalam mencari ilmu. Nah, mari kita sama-sama berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Now, are you ready to learn? Good. This is the presence list and you can fill it in WhatsApp group, okay? Today, we would like to learn about personal letter dan tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mengikuti rangkaian proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi struktur teks, sudut pribadi, fungsi sosial, unsur kebahasaan dari beberapa teks khusus dalam bentuk surat pribadi dengan memberi dan menerima informasi terkait kegiatan diri sendiri dan orang sekitarnya. Kemudian, peserta didik diharapkan mampu membuat teks personal letter atau surat pribadi secara singkat berdasarkan pengalaman atau kegiatan diri sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi, persiapkan diri dan peralatan belajarnya ya. I have some words from Imam Syafi'i dan kalian juga pasti tahu itu. He said that bila kau tidak kuat menahan lelahnya belajar, maka kau harus kuat menahan lelahnya kebodohan. Jadi, mari kita belajar dari sekarang agar suatu saat nanti kita tidak dijajah oleh kebodohan. So, let's learning together and enjoy. Ini adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini about personal letter. Yang pertama, what is personal letter? And then, what are the social function of personal letter? And what are the generic structure of personal letter? The last, the example of personal letter. Anybody knows? What is the personal letter? Apa itu personal letter? Yeah, personal letter are letters that are written to people we know, such as friends, parents, siblings, cousin, classmates, or pen friends. Jadi, personal letter adalah surat pribadi yang ditulis untuk orang-orang yang kita kenal. Contohnya, teman, orang tua, saudara, sepupu, kemudian teman kelas, ataupun teman pena. Nah, jenis surat pribadi ini yaitu informal. Jadi, tidak ada kaidah tertentu dalam penulisannya. Kemudian, surat juga tidak ditujukan untuk menginformasikan saja, akan tetapi surat juga dimaksudkan untuk menguatkan ikatan atau hubungan antar dua orang yang sedang saling menulis. Nah, meski sekarang zamannya teknologi, menulis surat pribadi juga penting. Salah satunya yaitu rentan terhadap manipulasi tulisan. Betul tidak? Oke, so Miss, apa sih tujuan personal letter? Apa fungsi sosial dari personal letter? So, what are the social function of personal letter? First, to tell a good news or bad news, untuk memberitahukan hal baik ataupun hal buruk. Contohnya, ketika kamu belajar di luar negeri, kemudian kamu mendapatkan peringkat pertama di kelas, dan kamu ingin memberitahukan kepada orang tua kamu, itu kan kabar baik, it's a good news. Nah, untuk memberitahukan ke orang tua kamu bisa menulis personal letter atau surat pribadi. Itu yang pertama, to tell good news or bad news. And then the second is to tell about experiences or activities. Nah, fungsi sosial yang kedua ini untuk memberitahukan pengalaman-pengalaman kamu atau aktivitas-aktivitas kamu kepada orang yang kamu kenal. Misalnya, ketika kamu pindah rumah, kemudian rumah kamu nyaman, rumah kamu bagus, interiornya indah. Nah, kamu ingin berbagi cerita itu, berbagi aktivitas itu, berbagi pengalaman itu kepada saudara kamu. Kamu bisa menyampaikannya lewat surat pribadi. Nah, memberitahukan aktivitas yang kamu lakukan di rumah baru kamu. And the third one is to apologizing or advice. Jadi, yang ketiga ini untuk meminta maaf dan memberi saran. Nah, contohnya ketika kamu memiliki janji dengan orang lain, janji makan malam, kemudian kamu lupa dan kamu bisa mengirim surat. Nah,
untuk apologize, untuk meminta maaf kepadanya gitu melalui surat pribadi itu. And the social function of personal letter is asking for help, untuk meminta bantuan. Misalnya, ketika kamu belajar di luar negeri, kemudian kamu sudah membutuhkan uang untuk biaya semesteran, kamu bisa mengirimkan surat pribadi atau personal letter kepada orang tua kamu. Ya, contohnya, I'm sorry mom and dad, I need the money for bla 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 bla. Nah, seperti itu. So there are about the social function of personal letter. Now let's move to the generic structure of personal letter. By the way, ada apa aja sih Miss di dalam surat pribadi itu? Ada bagian-bagian apa saja yang terdapat dalam personal letter? Alright, the structure of personal letter yang pertama itu ada address, and then date, salutation and name, introduction, body of letter, and then closure of closing, and then ada complimentary clause, signature, and the last postscript. Nah, the structure of personal letter yang pertama itu ada address. What is address? Apa itu address? Yes, a place where you are writing, di mana kamu menulis surat itu. Tentu alamat ini harus ada agar penerima surat tahu di mana alamat pengirim surat ini. Nah, biasanya address ini ditulis di bagian kanan atas, di pojok kanan atas. Di sini ada contoh, for example, Jalan Pulau Raya 1 Sumedang. Kemudian contoh lain, Jalan Cendana nomor 16 Sukabumi 54111 Jakarta. Nah, ini komplit ya alamatnya. Baiknya komplit agar penerima surat mengetahui keberadaan pengirim ini. The next ada date, yaitu tanggal. When the letter is written, kapan surat ini dibuat gitu. Biasanya tanggal ini ditulis di pojok kiri atas. Ya. Nah, di sini ada contoh November 2020 and 1st December 2015. Nah, kalau kita tidak mencantumkan tanggal dalam surat pribadi, penerima surat tidak akan tahu kapan surat ini dibuat. Tidak tahu kapan surat ini dibuat, tidak tahu pada zaman apa dibuatnya. Nah, jadi diharapkan untuk menulis tanggal dalam penulisan surat pribadi. Kemudian setelah itu ada salutation and name. Apa itu salutation and name? Greeting and the person's name you are writing to. Ada salam kemudian diikuti dengan nama penerima surat. Ya, nama orang yang kamu tuju. Kemudian for example di sini ada contoh Dear Rima, My dear Ujang, and then my love Asep. Nah, for example seperti itu. Kemudian setelah salutation and name ada introduction. Introduction is pembuka dalam surat. Ya, the opening of the letter. Kita bisa memulai dengan menanyakan kabar seseorang gitu. How are you friend? Something like that. And then ada contoh lain dalam pembuka surat, I am sorry for, or thank you for last letter. Nah, itu contoh balasan dari surat sebelumnya yang sudah dikirim. Jadi introduction-nya itu, pembuka suratnya itu dibuka dengan I'm sorry for, or thank you for, dan lain-lain. Setelah introduction ada body of letter. Nah, body of letter ini bisa disebut isi surat ya. It is the main part of the letter. Jadi bagian terpenting dalam surat pribadi ini karena it includes what you want to write. Jadi ini berhubungan dengan apa yang ingin kamu sampaikan, apa yang ingin kamu tulis. Nah, pesan yang ingin kamu sampaikan itu ditulis di bagian body of letter, bagian isi surat. For example, we moved into a new apartment last month. It's a nice apartment. It is bigger than our old one. Bla 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 bla. Jadi dia menyampaikan
tentang apartemen yang baru gitu. Dan apartemennya itu lebih bagus dan lebih besar dari apartemen sebelumnya. Nah, itu pesan yang ingin dia sampaikan. Jadi ditulis di bagian body of letter. Setelah body of letter ada closing or closer. What is closing? Closing is the part indicates the letter is going to end. Jadi ini adalah bagian penutup surat, bahwa apa yang ingin kamu sampaikan, pesan apa yang ingin kamu sampaikan sudah selesai gitu. Dan ini bagian penutup surat. Biasanya ada ungkapan-ungkapan gitu, dan ini contohnya ungkapan yang singkat. For example, see you or bye, I will write soon, dan lain-lain. Itu sebagai contoh penutup surat. Setelah closing or closer ada complementary clause. Apa sih complementary clause? Nah, setelah semuanya sudah tersampaikan, ada complementary clause yang mana ekspresi singkat dari pengirim surat. For example, love you or sincerely yours, love, something like that. Setelah complementary clause ada signature. What is signature? Signature or initials of the writer. Nah, biasanya setelah complementary clause itu ada tanda tangan dari pengirim surat. Kalau tidak ditandatangani juga tidak apa-apa, akan tetapi ada nama pengirim suratnya gitu. Ada dua-duanya gitu, lebih bagus dan lebih baik. Kemudian setelah signature, setelah tanda tangan dan nama pengirim surat, ada postscript. Nah, ini pilihan, ini sebuah pilihan. Postscript ini boleh memakai, boleh tidak. Karena postscript itu apa? Postscript itu adalah pesan tambahan. Misalnya ketika ada satu hal yang belum tersampaikan dalam body of letter, dalam isi surat, kamu bisa menuliskannya di bagian postscript. Ya, di sini ada contoh. I have a example, dan saya tidak lupa mencantumkannya di PowerPoint. I'm bringing you the pictures. Nah, jadi ada dia mengingatkan bahwa dia juga memberikan gambar di dalam postscript ini, dalam pesan pribadi ini gitu. Now, let's look at the example of personal letter, okay? Alright, this is the example of personal letter. Let's identify and read together. Kita lihat di sini ada sebuah surat pribadi, personal letter. Ada alamatnya, Jalan Pulau Raya 1 Sumedang. Itu alamat pengirim surat. Kemudian diikuti dengan tanggal. Nah, tadi kan biasanya alamat ditulis di bagian kanan atas. Akan tetapi di sini ditulis di bagian kiri. Tidak apa-apa karena personal letter tidak memiliki kaidah tertentu. Gitu. Asalkan ada bagian-bagian dari structure of personal letter. Yang pertama ada alamat. Alamatnya Jalan Pulau Raya 1 Sumedang. Kemudian tanggal pembuatan surat itu tanggal berapa? November 8, 2014. Jadi surat ini dibuat pada tanggal 8 November 2014. Nah, setelah tanggal, setelah date, ada salutation and name. Dear Ali. Nah, jadi Ali itu siapa? Ali itu penerima surat. Iya, betul. Ali itu penerima surat. Nah, di sini ada Ali. Kemudian setelah salutation and name, kita membuka surat. Introduction. Bagaimana dia membuka surat? Dia membuka surat dengan menanyakan kabar terlebih dahulu. Di sini ada Ali, how are you today? I hope you are okay. Nah, jadi dia menanyakan kabar. Bagaimana kabar kamu, Ali? Saya harap kamu baik-baik saja. Setelah introduction, nah, lanjut ke body of letter. Pesan yang sebenarnya ingin dia sampaikan kepada Ali. I want to tell you about my birthday.
At that point, I got really good shoes gift from my father. And when the evening, I wear shoes and break sleep. The shoes I wear to the school directly because the shoes are so beautiful. I always want to wear it. I hope you will also get a gift for you want on your birthday later. Jadi, dia memberitahukan kepada Ali bahwa dia pada hari ulang tahunnya mendapatkan sepatu dari ayahnya. Kemudian pada malam hari dia memakai sepatu itu dan dipakai tidur. Nah, kemudian setelah itu langsung dia berangkat ke sekolah keesokan harinya. Nah, jadi the body of letter ini menceritakan apa? Memberitahukan apa kepada Ali? Nah, pengirim surat ini berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi aktivitas. Yang tadi, the purpose or the social function of personal letter, yang to tell about experiences or activities. Nah, lanjut lagi. Setelah body of letter, ada closing. Dia sudah menyampaikan semua pesan yang ingin disampaikan. Kemudian dia menutup surat pribadi dengan kalimat maybe that's all I can tell you. I'll see you again, my friend. Nah, itu adalah bagian penutup surat. Karena surat ini sudah selesai gitu. Sudah pesan yang ingin dia sampaikan itu sudah tersampaikan. Kemudian setelah closing, setelah penutup, ada complimentary close. Nah, dia menggunakan your best friend. Jadi ekspresi singkatnya itu your best friend, teman baik kamu gitu. Kemudian setelah complimentary close ada signaturenya siapa? Ternyata pengirim suratnya itu Aldi namanya. Aldi, teman-teman. Nah, jadi Aldi ini mengirim surat pribadi, mengirim surat personal letter kepada Ali. Nah, tentang aktivitas dan pengalamannya gitu. Dia berbagi cerita kepada teman baiknya. Nah, that's about the example of personal letter. Well, after we know about personal letter, the social function of personal letter, the structure of personal letter, I want you to write a personal letter for someone. Ini bebas, for your friend or family. Sampaikan apa yang ingin kamu sampaikan dalam surat itu. And then here's the template. Jadi mau ditulis tangan atau diketik itu bebas. Akan tetapi penulisannya sesuaikan dengan template yang sudah ibu berikan. Kemudian don't forget to write your name in class. Alright, that's all about the material of personal letter. Any questions? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tell me if you want to ask, okay? Don't be hesitate. If there is privacy or something like that, you can tell me via personal chat. It's okay. I hope you understand about this material. Thank you for your participation. See you later. Enjoy learning and enjoy writing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.